Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Hai kakak dan abang, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kakak dan abang dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kembali bersama Miss Ummi Kalsum di pembelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah pembelajaran kita yang ketiga di semester genap ini ya nak. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang huruf zar, kali ini pun kita masih tetap membahas huruf zar ya nak, dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini kakak dan abang Miss harapkan mampu membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kakak dan abang dengan membaca teks, kakak dan abang mampu menemukan contoh-contoh huruf zar ya nak. Nah, sebelum kita masuk ke teksnya, masih ingatkah kamu? Ya, ini sekedar mengingatkan ya kak. Yang pertama, bahwa huruf zar adalah huruf yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur. Jadi pengertian huruf zar itu adalah huruf yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur. Dimana yang kita pelajari kali ini hurufnya itu ada 8, dan alhamdulillah kakak dan abang udah hafal yang 8 itu ya nak, dan jangan dilupakan. Nah, yang kedua, tadi huruf zar adalah huruf yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur. Nah, apa sih majrur itu? Majrur adalah kata benda yang huruf terakhirnya berbaris kasroh atau kasrotain, atau bisa juga disebut baris bawah ya nak. Jadi salah satu syarat dikatakan majrur adalah huruf terakhirnya berbaris kasroh atau kasrotain atau baris bawah. Nah, kapan pakai kasroh? Kapan pakai kasrotain? Kita memakai kasroh apabila di awal kata tersebut memakai alif lam. Contoh, at-talibi, al-mudarrisi, al-mirwahati. Nah, memakai kasroh. Nah, kapan kita memakai kasrotain? Ketika di awal katanya tidak memakai alif lam, maka di akhirnya kita pakai tanwin. Contoh, mirwahatin, madrasin, mudarrisin. Ya nak, begitulah. Masih banyak contoh yang lain ya nak. Kemudian yang ketiga, mubtada. Jadi pembahasan kita dari awal itu adalah tentang mubtada dan khobar. Jadi jangan sampai lupa pengertian mubtada ya nak. Nah, Miss pertegas kembali bahwa mubtada adalah kata benda yang terletak di awal kalimat atau bisa juga disebut sebagai subjek. Jadi setiap ada kata benda di awal kalimat namanya mubtada. Mubtada dan khabar ini adalah satu pasangan yang tidak bisa dipisah. Ketika di dalam satu kalimat ada mubtada, pastilah ada khabarnya. Apa sih khabar itu? Khabar adalah kata benda yang berfungsi sebagai penyempurna atau pelengkap kalimat. Bisa juga disebut sebagai predikat. Ya nak, jadi kalau misalkan ada mubtada tetapi tidak ada khabar, maka itu bukanlah kalimat yang sempurna ya nak. Kenapa? Karena khabar itu berfungsi sebagai penyempurna kalimat atau pelengkap kalimat. Ya, jangan dilupakan istilah-istilah ini ya nak. Nah, masuklah kita ke qiraah atau ke teks yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan teks di bawah ini. Jadi kakak dan abang,
Miss akan bacakan teksnya. Kakak dan abang silahkan dengarkan teksnya. Fahami cara membacanya ya nak. Ya akhi, hadhihi maktabatul madrasati. Hadhil maktabatu zanib fasli. Kharizal maktabati lawhatul i'lanil kabiratu. Fi maktabatil madrasati muwazzaful maktabati. Ismuhu Sayyidu Munir. Huwa rajulun mubtasimun wa mahbubun. Hadhil maktabatu wasi'atun wa nazifatun. Fi maktabatil madrasati rufufun. Ala rufufi kutubun kathiratun mutanawwi'atun. Wasatal maktabati maktabun kabirun. Hadzal maktabu lil qiraati. Haulal maktabi karasiyun. Alal maktabi mazallatun wa zaraidu zadidatun. At-talamidhu yaqra'unal kutuba fil maktabati kulla yaumin. Nah, jadi ini adalah teks bahasa Arab ya. Coba lihat teks yang pertama nak. Ya akhi, ya, hadhihi maktabatul madrasati. Hadhil maktabatu janib fasli. Minggu lalu kita sudah membuat tugas yang Miss kasih itu adalah membuat kalimat ya nak. Namun kebanyakan itu membuat zorof. Memang zorof dan huruf zar itu ada dia yang sama ya nak. Ada dia yang sama artinya. Namun di tugasnya itu kan yang Miss minta huruf zar. Makanya tugasnya Miss belum nilai atau Miss koreksi ya nak. Jadi itu ada yang memakai zorof, ada juga yang memakai huruf zar. Nah kali ini kita hanya mempelajari huruf zar karena zorof udah lewat ya nak. Zorof dan huruf zar itu fungsinya sama, yaitu membuat kata sesudahnya menjadi majrur. Nah lihat yang bergaris bawah warna biru ya nak. Fi itu adalah huruf zar. Namun lihat kata selanjutnya, maktabati. Nah, fi maktabati. Kenapa dia dibaca maktabati? Karena dia didahului oleh huruf zar. Ya nak, sehingga dia dibaca maktabati. Miss itu kenapa boleh nggak tuh ya Miss fi maktabatu? Nggak boleh ya nak. Atau Miss fi maktabata boleh? Nggak boleh ya nak. Karena tugas huruf zar adalah membuat kata sesudahnya menjadi majrur atau berbaris kasroh pada huruf terakhirnya. Nah, berarti di situ huruf zarnya fi, sedangkan majrurnya adalah maktabati. Oke, nah masuklah kita ke teks yang kedua. Fi maktabatil madrasati rufufun. Nah sama ya nak, fi di situ adalah huruf zar. Nah kata selanjutnya adalah majrurnya, yaitu maktabati. Nah kemudian alar rufufi, ya alar rufufi. Kenapa nggak alar rufufa, alar rufufu misalnya? Iya, karena ada huruf zar, ya. Huruf zar itu fungsinya membuat kata sesudahnya menjadi baris kasroh pada huruf terakhirnya. Ingat ya nak, perubahan barisnya itu pada huruf terakhir. Ya, jadilah dia ala rufufi. Miss nggak boleh dong berarti ala rufufa. Nggak boleh ya nak. Harus ala rufufi. Nah, kemudian garis biru yang keempat ya. Hadzal maktabu lil qiraati. Ya, lil di situ ada li ya nak. Ada li itu dia huruf zar.
ya. Makanya harus lil qiraati, nggak boleh lil qiraatu atau lil qiraata. Ya, kalau misalnya tanya nanti, kenapa lil qiraati itu dibaca lil qiraati, kenapa nggak boleh lil qiraata? Jadi jawabannya adalah karena dia didahului oleh huruf zar, ya nak. Oke, berarti di situ li sebagai huruf zar, majrurnya adalah qiraati. Paham ya nak? Kemudian alal maktabi mazallatun. Nah, di situ ada huruf ala. Ala itu adalah huruf zar, maka majrurnya adalah al-maktabi. Ya, paham ya nak? Kemudian yang terakhir, fil maktabati kulla yaumin. Nah, ada fi huruf zar, maka majrurnya adalah al-maktabati. Ya, paham ya nak? Oke, Miss rasa kakak dan abang paham pembelajarannya. Diusahakan setiap pembelajaran, setiap kakak dan abang menyimak pembelajarannya, kalau bisa itu jangan ada yang di skip ya nak. Diperhatikan dari awal sampai akhir, karena itu akan memudahkan kakak dan abang untuk memahami setiap materinya ya nak. Nah, tugas kakak dan abang adalah silakan kakak dan abang tulis kembali manakah di situ dari teks yang kita bacakan tadi. Coba kakak dan abang tuliskan huruf zar dan majrurnya ya, huruf zar dan majrurnya saja ya nak. Jadi yang Miss minta di situ adalah 3 ya nak, 3 saja. Miss kalau lebih boleh lebih bagus ya nak. Miss kalau kurang boleh, nggak boleh, nanti nilainya juga kurang ya nak. Oke kakak dan abang, gampang udah kita bahas kok tadi ya. Jadi Miss ulangi sekali lagi, tugas kakak dan abang adalah silakan ditulis kembali huruf zar dan majrurnya ya, huruf zar dan majrurnya sebanyak 3, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Oke kakak dan abang, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah akan kita sambung kembali pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Kalau ada kakak dan abang yang belum paham pembelajarannya, boleh ditanyakan langsung ke Miss Umi ya melalui WA. Oke kakak dan abang, ilal liqa, sampai bertemu kembali. Syukron katsir ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.